Halo mahasiswa program studi pariwisata Bahari dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini saya Atika Nurhayati akan sharing terkait dengan mata kuliah metode penelitian dan tugas akhir. Di sini saya mengangkat tema terkait dengan opportunity for transforming coastal zone for sustainable marine tourism. Para mahasiswa di metode penelitian ini harus diperhatikan terkait dengan tema dan judul yang akan kita ambil. Tentu tema yang kita ambil di sini bisa ada tiga kajian yang bisa kita ambil untuk program studi di pariwisata Bahari ini. Yang pertama terkait dengan kajian ekowisata, kemudian industri pariwisata Bahari dan manajemen pemasaran pariwisata Bahari. Di sini di dalam metode penelitian ini saya menampilkan outline dibagi menjadi introduction atau pendahuluan, kemudian metode penelitian atau metode yang digunakan, research and discussion, dan tentu ada simpulan atau conclusion. Di sini juga bisa kita lihat bahwa di dalam pendahuluan ini apa saja sih yang harus disampaikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa di dalam pendahuluan ini tentu kita harus menyampaikan terkait mengapa sih penelitian ini harus dilakukan gitu ya. Kemudian kapan penelitian ini dilaksanakan, kemudian lokasinya di mana, alat analisisnya seperti apa, dan tentu di dalam pendahuluan ini harus mampu menyampaikan apa sih yang menjadi rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya. Seperti di sini di dalam pendahuluan disampaikan bahwa the coastal zone is a transition area between land and ocean ecosystem that are influenced by change in land and ocean as well as adjacent to coastal water. Di sini di pendahuluan disampaikan terkait dengan pengertian apa sih yang dimaksud dengan zona kawasan pesisir tersebut, begitu ya. Kemudian di pendahuluan juga disampaikan terkait dengan potensi yang ada di wilayah pesisir itu untuk apa saja. Kemudian, kenapa sih ada potensi pengembangan wisata di kawasan pesisir? Nah, di sini coastal zone have the potential to utilize fisheries and marine resources, sea transportation, including marine tourism. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pantai begitu ya yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di kawasan pesisir bagian selatan. Di sini ada kawasan Pantai Pangandaran, ada Pantai Mandasari, ada Pantai Batu Karas, kemudian juga ada di kawasan Sukabumi, yaitu Pantai Pelabuhan Ratu, dan di Garut ada satu lagi yaitu ada Pantai Sayang Heulang. Ini adalah lokasi penelitiannya. Jadi ketika di dalam pendahuluan itu kita harus menyampaikan ya lokasinya itu di mana sih gitu ya. Kemudian kenapa perlu dilakukan penelitian ini. Nah, ketika menjawab kenapa perlu dilakukan penelitian ini, di sini sudah ada poinnya bahwa marine tourism is a recreational activity carried out in a coastal area including watching the sunrise and sunset, fishing, swimming, diving, snorkeling, banana boat, jet ski, ecotourism, cruise, kemudian juga tidak terlepas dari yang namanya aspek budaya di wilayah pesisir. Nah, itu yang harus ada di pendahuluan, gitu ya. Kemudian di pendahuluan juga disampaikan juga terkait beberapa tahapan yang akan dilakukan pada proses metode yang akan dilakukannya ya. Sehingga di sini di pendahuluan disampaikan terkait dengan this research aim to analyze opportunity for transforming coastal zones for sustainable marine tourism. Jadi di sini kita ingin menganalisis gitu ya yang menjadi peluang gitu ya, transformasi gitu ya wilayah pesisir untuk wisata bahari yang berkelanjutan. Nah, ini foto-foto ini ditampilkan berarti kita sudah melaksanakan penelitian lapangan gitu ya, sehingga ada contohnya misalnya di sini ada di kawasannya Pangandaran, ada beberapa spot yang akan dilakukan di dalam penelitian ini, misalnya terkait dengan ekoturismenya, kemudian terkait dengan akuarium yang ada di Pangandaran misalnya seperti itu ya.
Karena di sini case study-nya di Jawa Barat, pantai selatan, gitu ya. Nah, tentu di dalam metode penelitian ini ada, tadi saya sampaikan ada research location ya, atau daerah penelitiannya itu di mana. Nah, ini di sini daerah penelitiannya ya. Di sini itu adalah di sepanjang pesisir pantai selatan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kemudian juga di sebelah sininya kita bisa lihat lagi, ini ada daerah Sukabumi, kemudian ada daerah Tasikmalaya, kemudian di sini ada daerah Pangandarannya. Begitu, ini adalah 3 lokasi yang dijadikan kasus gitu ya di dalam penelitian ini, sehingga tadi ada Pantai Pangandaran, Batu Karas, Mandasari itu ada di kawasan Pangandarannya begitu ya. Kemudian juga ada di Sukabumi Pelabuhan Ratunya, kemudian juga ada di Pantai Sayang-Helang yang ada di Garut gitu ya, kemudian di Cipatujah Tasikmalaya. Kemudian di sini ada research framework-nya, tahapan di dalam penelitian ini kita perlu apa sih gitu ya. Setelah kita menentukan pendahuluan, kita menjawab 5W1H-nya begitu ya. Kemudian juga kita di sini menentukan lokasinya, kemudian menentukan di sini data apa sih yang diperlukan begitu ya. Nah, di sini the research method dilakukan secara quantitative description ya. Kemudian data yang dibutuhkan ada data primer atau misalnya juga data sekunder. Kemudian data primer di sini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Sebetulnya teknik pengambilan responden ini juga bisa dilakukan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan simple random sampling, ada yang menggunakan stratifikasi random sampling, ada yang menggunakan cluster random sampling, ada yang menggunakan multi-stage random sampling, kemudian ada yang menggunakan juga secara purposive sampling atau non-probability sampling juga itu ada ya, atau misalnya snowball sampling atau accidental sampling gitu ya. Nah, di sini saya mencoba mengambil sebanyak 120 responden gitu ya. Nah, dari 120 responden ini kita menggunakan kuesioner ya, daftar pertanyaan. Apakah daftar pertanyaannya itu bisa menggunakan GFORM atau juga bisa menggunakan focus group discussion. Kemudian tools yang digunakan di sini saya menggunakan skala Likert ya di dalam metodenya ini. Ini adalah untuk melihat ramping to scale-nya. Kemudian kita menganalisis validitas data, reliabilitas datanya seperti apa, begitu ya. Dari setiap pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian ini. Tentu di sini skala Likert ini adalah untuk mengukur terkait dengan attitude, opinion, and perception. Gitu ya, persepsinya seperti apa, opininya bagaimana terkait dengan pemanfaatan kawasan pesisir tersebut. Nah, tentu setelah tahapan dari metode, di sini ada research and discussion atau hasil dan pembahasan. Pertama, di sini adalah coastal ecosystem are one of the most dynamic and complex ecosystem in the world. Jadi, kalau kita bicara ekosistem di kawasan pesisir, ini sangat dinamis sekali, begitu ya. Kemudian terkait dengan aspek biophysical component and integrated with the socio-economic of coastal community. Kemudian juga di sini tidak terlepas dari kondisi ekologikal, kemudian ekonomi benefitnya. Kemudian juga tentu di sini tidak terlepas dengan aspek marine tourism ini is related to business activity, facility, and infrastructure for tourism activity such as tourism accommodation and creating job opportunity for coastal community. Kemudian tentu ya, karena tadi kita sudah mengambil sebanyak 120 responden begitu ya, dengan teknik pengambilan respondennya itu adalah purposive sampling. Di sini ada karakteristik respondennya. Seperti apa nih karakteristik respondennya? Nah, karakteristik respondennya ini bisa lihat dari aspek internal responden ya. Seperti misalnya usia respondennya, kemudian tingkat pendidikan respondennya, kemudian juga pekerjaan respondennya.
Nah, para mahasiswa ketika tadi kita mengambil data responden sebanyak 120 responden, tentu di sini kita harus mengkarakteristikan respondennya. Karakteristik responden ini bisa kita lihat dari aspek misalnya tingkat pendidikan, kemudian juga tingkat usianya, kemudian juga berdasarkan tingkat pendapatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, di sini kita bisa melihat bahwa hampir sebesar 33 responden ini usianya berada di rentang 31 sampai 40 tahun. Berarti bisa dikatakan dalam kondisi yang produktif ya, sedangkan ini 40% ini paling banyak ya, 40% ini berada di usia 41 sampai 50 tahun. Itu juga usianya masih produktif. Kemudian karakteristik responden berdasarkan pendidikan, kalau kita lihat di sini ternyata didominasi oleh lulusan dari di sini junior high school ya, berarti junior high school SMP ya, levelnya di sini 27%. Kemudian ini ada karakteristik respondennya. Di sini kita mengambil dari tim kami, ada yang respondennya dari peneliti, kemudian ada yang responden dari manajer pengelola kawasan konservasinya, kemudian juga ada nelayannya, kemudian juga ada dari responden dari turisnya ya. Nah, ini selain karakteristik responden, setelah tahapan itu kita akan melihat ke hasil analisisnya. Nah, di sini variabelnya yang kita masukkan itu ada variabel X1-nya adalah ecological, X2-nya itu adalah ekonomi, kemudian X3-nya local wisdom atau kearifan lokal, kemudian yang keempatnya di sini adalah teknologi informasi. Nah, kemudian dari hasil variabel-variabel itu yang kita analisis dengan menggunakan kuesioner. Kuesionernya itu adalah pertanyaannya itu mix ya, ada ya pertanyaan tertutup maupun ada pertanyaan terbuka. Di sini diperoleh hasil bahwa nilai ekologi ini adalah kondisinya moderat. Kemudian nilai ekonomi sangat kuat ya, strong sekali di sini. Kemudian local wisdom atau kearifan lokal kondisinya moderat. Kemudian teknologi informasi juga kondisinya moderat ya. Nah, ini adalah beberapa parameter terkait dengan indikator ya. Jadi ketika tadi kita membuat kuesioner gitu ya, di bab 3 di metode penelitian kita membuat kuesioner. Kita di sini indikator untuk mengukur ekologinya, di sini salah satunya ada ranks collapse, kemudian juga ada migratory ranks, kemudian discard by cut di sini ya, dan sebagainya. Dan di sini tentu ada biodiversity of coastal zone-nya. Nah, kemudian untuk indikator ekonominya di sini bisa kita lihat ada small medium enterprise atau usaha mikro kecil menengahnya. Kemudian ada marine tourism marketnya seperti apa, kemudian ownership transfernya bagaimana, marketable rights-nya seperti apa, kemudian profitability-nya seperti apa. Ini dari kuesioner ya yang diberikan kepada responden kita. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa lihat dari aspek kearifan lokal atau local wisdom. Di sini juga ada beberapa indikatornya ya di sini. Di antaranya di sini terkait dengan environmental knowledge for conservation. Itu juga ternyata sangat penting ya buat masyarakat yang ada di wilayah pesisir meningkatkan pengetahuannya terkait dengan aspek konservasi. Nah, di sini terkait dengan teknologi informasi, ternyata di sini perlu juga ya teknologi informasi ini untuk kawasan wisata pesisirnya ya. Terkait dengan akses internetnya itu apakah ada ataukah tidak, kemudian available atau tidak ATM yang fasilitas yang ada di sana, kemudian juga ada digital transportation facility ya, atau fasilitas transportasi ada ataukah tidak. Nah, ini beberapa indikator dari variabel ekonomi, ekologi, local wisdom, dan teknologi informasi. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa opportunity for transforming coastal zone for sustainable marine tourism through variable ecological, economy, local wisdom, and technological information.
And then in an effort to maintaining to diversity and sustainability of coastal ecosystem, we need collaboration between the government, local community, scientists, and environmental organization should be done. Jadi memang dari hasilnya itu di kesimpulan kita harus mampu menjawab apa yang ada di identifikasi masalah. Ketika tadi di identifikasi masalah itu pertanyaannya adalah bagaimana begitu ya peluang transformasi dari kawasan pesisir begitu ya supaya memiliki nilai ekonomi misalnya begitu ya terhadap pariwisata itu sendiri. Kemudian jangan lupa di dalam metode penelitian ini kita harus mencantumkan referensinya. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan di dalam penelitian yang saya lakukan bersama dengan tim. Demikian salah satu contoh untuk topik di metode penelitian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam sukses selalu.